Halo, assalamualaikum. Google Pixel 6 ini saya beli bekas ya. Alasannya karena kangen sama cinematic pen di kameranya yang dulu pernah saya jajal di Pixel 6a. Lihat saja story-story di Instagram saya belakangan ini, apa-apa jadi pakai slow motion. Sebetulnya bisa saja sih pakai HP lain juga, rekam di 4K 60 fps lalu edit dan render ke 24 atau 30 fps, jadi deh. Cuma kalau di Pixel 6 bisa cepat, otomatis jadi kan enak. Satset pemirsa, ngapain cari yang ribet kan? Nah, saya sudah coba juga install Gcam di Galaxy Z Flip 4 saya, namun nggak ada mode Cinematic Pen ini. Lalu, saya juga sudah coba Pixel 6 ini jadi daily driver saya selama 3 hari, mudik tanpa wifi, dan saya pasangkan ke smartwatch saya juga, serta sudah pindahan 2 nomor WhatsApp saya. Juga semua sosmed dan platform streaming saya login juga di Pixel ini. Cuma akun-akun perbankan saja yang masih stay di Z Flip 4 ya. Nah, nyaris memutuskan untuk ganti HP utama ke Pixel 6 ini. Namun akhirnya dengan berat hati saya stay di Z Flip 4 saja. One UI dan adanya layar kedua serta sudut kamera yang bisa disesuaikan dengan menekuk ponsel ini adalah alasan utamanya mengapa saya tetap stay di Z Flip 4. Jangan salah, Pixel UI bagi saya adalah UI Android yang paling smooth sejauh ini. Bahkan bisa dibilang satu-satunya penawar dari ketergantungan iOS. Meski chip Google Tensor puncak performanya masih di bawah Snapdragon 8 Plus Gen 1, namun urusan smoothness, Pixel 6 ini masih lebih baik daripada Z Flip 4. Tapi balik lagi, pola pakai dan kebutuhan kerja saya lebih terakomodasi oleh si ponsel lipat itu. Jadinya Pixel 6 ini akan saya fungsikan sebagai ponsel konten, bikin story, reels, atau nambah-nambahin footage YouTube pas saya lagi kerja di luar rumah. Efek sampingnya, saya terpaksa jual Galaxy S20 FE dan juga Asus Zenfone 9. Mohon maaf ya jadinya, tidak akan ada ulasan Zenfone 9 di Android 13 seperti yang saya janjikan sebelumnya. Namun, saya bisa katakan bahwa Zenfone 9 setelah update itu tidak banyak perubahan di performa, daya tahan baterai maupun hasil kameranya. Masih tetap bagus ya semuanya. Satu yang lumayan bikin saya ragu sama Pixel 6 ini adalah bodinya yang suka hangat saat cuma diajak sosmed sama chattingan doang. Nggak main game, nggak buka kamera loh. Mungkin efek nggak pakai wifi sama sekali ya, tapi rasanya Z Flip 4 saya pas dipakai mudik juga adem-adem aja tuh nggak kena wifi. Saya sempat khawatir juga bakal lebih demam lagi kalau dipakai ngegame. Meskipun itu sama sekali bukan alasan saya beli Pixel 6 ini. So, saya pakailah buat main PUBG Mobile, sekalian ngetes 2 TWS earphone baru saya. Nyatanya hangatnya segitu aja tetap, jadi sama aja kayak waktu saya chattingan sama sosmedan tadi. Di situ saya lega. Settingan grafis di PUBG sendiri nggak setinggi flagship lain ya, bahkan kalah sama S20 FE. Pixel 6 bisa main di frame rate ekstrim cuma di grafis smooth aja. Mentok-mentok grafisnya di HDR dengan frame rate yang turun ke ultra. Nggak bisa ultra HD ya grafisnya ini. Gameplaynya sih smooth, saya nggak ada masalah, dan touchscreen juga aman. Cuma tanpa wifi rasanya berat juga nih HP karena belum berhasil tembus 24 jam meskipun screen on time-nya nggak tinggi-tinggi banget. Lalu pas udah balik dari mudik, udah ketemu wifi lagi, statusnya sudah jadi ponsel cadangan lagi. Yang mana banyak idol jadi rasanya udah kurang terukur ya battery life-nya. Seingat saya, Pixel 6a dulu lebih hemat deh dari ini. Pixel 6 sendiri punya fast charging 30 watt dengan kabel, dan 21 watt untuk wireless chargingnya. Cuma rasanya itu di atas 80%, kecepatan pengisian dayanya selalu berkurang banyak. Jadinya terasa lama sampai kepenuhnya. Satu yang juga tak bisa dipungkiri, Pixel 6 ini cukup bulky ya buat saya yang terbiasa dengan Z Flip 4 yang tipis saat dibuka ya. Kalau dilipat sih ya lebih tebal. Padahal kameranya benar-benar saya suka nih Pixel 6 ini. Termasuk perekaman video juga bisa pilih pakai mikrofon dari TWS earphone. Jadi bisa dipakai juga buat menguji Bluetooth earphone gitu ya mikrofonnya. Tapi ya sudahlah, untuk saat ini saya akan bertahan di formasi 2 ponsel saja dulu. Walau jadinya agak boros budget ya.
Nah, hasil kamera dari Pixel 6 ini bisa kamu simak segera setelah ini. Yang jelas, Pixel 6 memang dari ras yang berbeda dari ponsel Android lain. Smoothness UI-nya itu ada di level yang berbeda, meski buat masuk ke setting, buat toggle WiFi, butuh step yang lebih banyak dari One UI. Ini juga nih jadi salah satu pertimbangan saya kenapa lebih memilih One UI. Oke lah, demikian cerita saya selama 3 hari mudik bersama ponsel kece ini. Tidak ada kesimpulan yang bisa ditarik meskipun HP-nya sangat menarik. Ya, kalau nggak bisa menarik, mendorong lah. Mendorong Anda untuk ikutan membelinya mungkin ya. Oke, gitu aja video kali ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video mode normal, stabilisasi biasa juga, Pixel 6, Pixel 6. Ini saya sambil bikin review atau nguji Tecno juga ya, Camon 19 Pro. Mungkin nanti bakal banyak footage yang mirip antara dua videonya jadinya. Yuk kita coba yang lebih stabil lagi ya. Atau mau pindah lensa dulu boleh. Ini ultra wide, bisa pindah lensa langsung tanpa stop dulu perekamannya, dan kita coba zoom 2 kali dari sini. Balikin ke 1 kali. Yang ini aktif for heavy movement, mungkin kayak gimbal gitu ya. Jadi kalau buat lari atau apa, dia harusnya lebih, ini saya lebih goyangin lagi nih, lebih cepat maju mundurnya. Mantap ya. Fokus, terkunci rapi, stabilisasi juga, dan masih bisa pindah ke 2 kali, cuma nggak bisa ultra wide.
Nih, kerasa banget perlambatannya tuh. Mantap. Nah, ini perekaman dengan kamera depan Google Pixel 6 atau Pixel 6 di dalam ruangan. Suaranya harusnya paling bagus segini, tapi kayak ada suara mesin pompa air atau mesin apa gitu. Ini ada dengung yang saya dengerin saat ini. Untuk tone warna gimana? Ini dengan sedikit fill light yang warnanya warm. Cakep nggak segini? Paling ini perekamannya Full HD sih ya. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Stabilisasi. Oh, ya komen aja lah ya.